Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamu bin nafsi wahdaniyan munajjahan awsafuhu saniyah andidin aw shibhin syarikin mutlaqo wa walidin kadzal walad wal asdiqo. Qiyamuhu, berdirinya Allah binafsi dengan zatnya, wahdaniyat, sifat wahdaniyat, munazzahan, halnya dibersihkan, apa ausu, sifat-sifat Allah, saniyatu, yang tinggi. Sifat Allah berikutnya adalah qiyamuhu binafsi. Apa qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi maknanya dua. Pertama, Allah tidak membutuhkan zat. Tidak butuh Allah kepada kurung zat yang ditempatinya. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada mukhassis, pengada. Kita kupas satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Kita kupas satu-satu. Manis. Manis itu apa? Sifat. Butuh kepada tempat. Mausuf mana? Gula. Ulang lagi. Manis apa tuh? Sifat. Butuh kepada mahal. Mahal itu zat yang ditempatinya. Apa itu? Gula. Makanya setiap ada gula ada manis. Ada manis ada gula. Biasanya begitu. Nah, awas nih. Asin, sifat, butuh kepada zat, mahal. Apa mahalnya? Bisa dipahami. Peci hitam, apa mahalnya? Zatnya apa? Peci. Aronnya, sifatnya hitam. Nah, Allah itu tidak selepel dengan, sejajar dengan apa tadi? Manis, asin, hitam, hijau, kuning, biru. Itu bukan level itu. Yang mana dia menempati yang lain. Paham nggak? Awasin tauhidnya. Hati-hati. Jadi Allah itu tidak selevel warna-warni. Allah tidak selevel rasa-rasa. Paham? Kenapa? Karena itu menempati tempat saat itu. Bukan seperti itu. Sifat menempati mausuf, zirim atau jisim. Bisa dipahami? Tak, Allah itu bukan selevel dengan sifat. Sampai situ ngerti? Pertanyaan sekarang, sifat di mana adanya? Sifat adanya di mausuf atau zat. Arod di mana adanya? Di jirim ataupun di jisim. Nah, Allah tidak seperti arod, seperti sifat yang menempati zat, yang menempati mahal. Paham sampai di situ? Jadi sifat berada pada zat, zat ditempati sifat, gitu kan? Zat ditempati sifat, sifat menempati zat. Paham? Sekarang Allah itu bukan sifat, tetapi zat. Kenapa Allah bukan sifat? Kalau Allah sifat nanti tidak akan disifati. Sedangkan Allah disifati. Sifat apa? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Allah disifati berarti Allah naon? Zat.
Kalau Allah disifati berarti bukan. Sok ngomong. Allah itu disifati kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama berarti Allah itu zat. Kalau Allah disifati berarti Allah bukan sifat. Karena sifat tidak akan berada pada si. Contoh itu sifat nggak ada kan sifat. Paham? Nah, Abi bagaimana tuh ada tuh sifat berada pada sifat? Mana buktikan. Sifat ada di sifat. Ayo, Ina, mana? Kalau Inanya gitu mana? Sifat ada di sifat. Itu tuh ya. Bom walaupun badannya besar, larinya kencang. Lari kencang, lari cepat. Coba cepat itu nempel di mana? Di sifat apa tuh? Lari. Iya, ini pinter ya tah. Apa tuh? Cepat berada di mana? Di lari katanya. Oke. Pertanyaan gini, bener? Cepat itu nempel di lari? Kita buktikan. Kalau bom-bomnya tidak ada nggak tuh cepat dan lari? Hah? Nggak ada. Berarti cepat tuh di mana adanya? Di bom-bom atau di lari? Di bom-bom, bukan di lari. Makannya rakus. Di mana tuh rakus tuh? Dimakan, bukan. Rakus tuh bukan menempati makan, bukan. Rakus tuh menempati. Ais bawa tadi lari ya mah. Lagi saya sukain lagi sok saya semua. Makannya rakus. Di mana rakus teh? Rakus sifat bukan? Sifat. Makan sifat bukan? Sifat. Di mana adanya rakus dan makan? Di zat orang. Bukan rakus itu ada di mana? Dimakan. Buktinya ketika orangnya tidak ada nggak rakusnya? Nggak ada. Benar, yakin? Ya, itu. Ya. Jadi sifat itu tidak akan menempati. Sifat itu tidak akan menempati. Sifat itu adanya pada zat. Nah, ini salah satu sifat qiyamu binafsi ini perlu kita apa? Perlu kita ketahui demi salah satunya untuk menepis anggapan bahwasanya Allah merasuk ke dalam Nabi Isa. Fisiknya Isa itu katanya manusia, tapi sifatnya adalah Allah. Kalau begitu punya anggapan berarti Allah itu apa? Sifat atau zat? Sifat. Kalau begitu Allah itu sifat. Kalau sifat tidak akan disifati dengan sifat. Contohnya apa tadi? Tidak akan disifati sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar. Dalilnya apa? Dalilnya apabila Allah apabila Allah butuh kepada zat, tentu Allah sifat. Tentu Allah sifat. Apabila Allah sifat, tentu tidak disifati. Tentu tidak disifati. Sedangkan Allah disifati oleh sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar. Kalau Allah disifati berarti Allah bukan sifat. Kalau Allah bukan sifat berarti Allah bukan zat. Kalau Allah bukan zat berarti tidak butuh kepada zat, yaitu disifati qiyamu binafsi. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada pengada. Nah, ini sama dengan dalil sifat qidam. Apabila Allah butuh kepada pengada, apabila Allah butuh kepada pembaru, pengada, pembaru tentu Allah apa coba? Kalau butuh kepada pembaru tentu Allah baru. Kalau Allah baru berarti Allah tidak disifati dengan sifat qidam. Sok ulangi. Apabila Allah butuh kepada pembaru tentu Allah baru. Apabila Allah baru tidak disifati sifat qidam. Sedangkan telah nyata Allah disifati sifat
kidam. Allah telah nyata disifati sifat kidam, berarti Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi qiyamu binafsi itu artinya apa tadi? Allah pertama tidak butuh kepada zat, ya. Yang kedua Allah tidak butuh kepada muhassis, pengada. Nah itu qiyam. Jadi boleh dikatakan qiyamu binafsi teh berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri apa? Tidak membutuhkan kepada yang lain. Yang lain itu apa? Tidak butuh membutuhkan kepada yang lain itu yaitu sifat. Tidak membutuhkan kepada zat yang lain itu. Juga Allah tidak membutuhkan kepada pengada. Jadilah Al-Qayyum. Dari qiyamu binafsi artinya apa? Muncul nama Al-Qayyum. Qayyum itu apa? Banyak qiyam. Banyak qiyam itu apa? Banyak ngurusi, banyak apa? Banyak memperhatikan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran sering dijumpai kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu al-qayyum. Dialah Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Artinya yang ngurusi. Ngurusinya itu tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada pembantu.